datar adalah di bagian selatan. Pada peta globe, di selatan khatulistiwa semakin mengecil dan Antartika adalah sebuah benua. Pada peta bumi datar, di selatan khatulistiwa semakin membesar dan Antartika adalah lingkaran yang mengelilingi bumi datar. Kunci pembedanya adalah Antartika, sebuah kawasan misterius yang memang sejak zaman dulu jarang dikunjungi orang. Bukan hanya karena dingin dan ombak yang ganas, melainkan juga karena sistem navigasi, termasuk kompas, tidak berjalan dengan baik di Antartika. Tercatat Vasco da Gama, penjelajah asal Portugis yang dalam tanda petik menemukan Maluku dan Timur-Timur di abad ke-16. Namun upayanya gagal karena cuaca buruk terus-menerus dan jarum kompas tidak menentu. Suatu hal yang wajar mengingat jaraknya jauh dari pusat lingkaran bumi, yakni kutub utara, yang merupakan medan magnet yang menarik jarum kompas ke arah utara. Penjelajah pertama yang berhasil ke Antartika adalah Captain James Cook, orang Inggris pertama yang tercatat mendarat di Hawaii, Australia, dan New Zealand. Ia menjelajahi Antartika tahun 1772 bersama 111 awak kapal dan saintis. Captain Cook menjelajahi Antartika selama 3 tahun 8 hari. Ia hanya menemukan tembok es. Tak ada jalan masuk. Selama 3 tahun 8 hari itu, tercatat ia menjelajahi 60.000 km tembok es Antartika. Angka itu juga sangat menarik. 60.000 km adalah 1,5 kali panjang ekuator bumi. Ia sudah menempuh jarak 1,5 kali keliling dunia dan hanya menemukan tembok es Antartika. Dari jurnal catatan Captain Cook, rute 60.000 km pada peta globe adalah seperti ini. Pada peta bumi datar, rute Captain Cook adalah seperti ini. Ia benar-benar keliling di ujung dunia, tembok es Antartika yang mengelilingi bumi datar. Catatan Captain Cook ini sebenarnya bukti yang otentik bahwa peta globe adalah bohong. Sebab, pada peta globe, Antartika dibilang sebagai benua dengan keliling 12.000 miles atau 19.300 km. Padahal, Captain Cook menjelajah keliling tembok es Antartika sepanjang 60.000 km, 3 kali lipat dari yang dikatakan oleh penguasa global. Tokoh paling penting dalam penjelajahan Antartika adalah Admiral Richard E. Byrd. Ini adalah orang yang sangat kredibel, perwira angkatan laut, pemegang Medal of Honor, medali tertinggi dalam militer Amerika Serikat. Ia tercatat sebagai orang pertama yang terbang ke kedua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Byrd tercatat sebagai admiral termuda dalam sejarah militer Amerika Serikat. Ia diangkat sebagai admiral pada usia 41 tahun. Admiral Byrd pertama kali menjelajah Antartika tahun 1928-1930 dengan 2 kapal laut dan 3 pesawat udara. Byrd kembali menjelajah Antartika tahun 1934. Yang kedua kali itu, ia sendirian 5 bulan di Antartika. Penjelajahan Antartika ketiga dilakukan tahun 1939-1940, di mana Admiral Byrd ditugaskan oleh pemerintah Amerika Serikat. Yang paling fenomenal adalah penjelajahan keempat tahun 1946-1947 setelah Perang Dunia Kedua yang terkenal dengan nama Operation High Jump. Admiral Byrd ke Antartika membawa pasukan militer lengkap, 13 kapal laut termasuk kapal induk dan 29 pesawat terbang termasuk helikopter. Ekspedisi Antartika terbesar sepanjang sejarah umat manusia sampai sekarang. Operation High Jump menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi. Untuk apa membawa pasukan sebanyak itu? Ancaman apa yang mereka khawatirkan sampai harus membawa pasukan sebesar itu? Tujuannya sesungguhnya tidak terungkap sampai sekarang. Sebagai perwira militer, Admiral Byrd tutup mulut, tak banyak bicara soal itu. Dokumentasi Operation High Jump sempat beredar. Terlihat Admiral Byrd menemukan wilayah di Antartika yang sama sekali tidak ditutupi salju, yang sangat memungkinkan adanya kehidupan. Dalam wawancara dengan harian Chile, El Mercurio tahun 1947, Admiral Byrd membuat pernyataan yang sangat mengejutkan. Ia mengatakan, Amerika Serikat perlu mengambil tindakan defensif terhadap serangan udara musuh yang datang dari kutub. Musuh yang mana? Mengapa dari kutub? Teka-teki yang tak terjawab sampai sekarang. Ekspedisi kelima Admiral Byrd ke Antartika dilakukan tahun 1956-1957, dikenal dengan nama Operation Deep Freeze, untuk membangun 3 pangkalan militer di Antartika. Berikut ada cuplikan wawancara TV yang langka dari Admiral Byrd tahun 1957. A television journal of the important issues of the hour. Our very distinguished guest for this evening is Admiral Richard E. Byrd. I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole.
Is there any unexplored land left on this earth? But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole. We've found enough coal within 180 miles of the South Pole, enough to supply the whole world for quite a while. So we think there's oil there, and there's evidence, probably uranium there. Ada 3 hal yang sangat penting yang perlu dicatat dari pernyataan otentik Admiral Byrd. Pertama, Antartika kaya sumber daya alam, ada batu bara, minyak, dan kemungkinan uranium. Kedua, ada wilayah sebesar Amerika Serikat yang belum pernah dilihat oleh manusia. Letaknya melampaui atau di belahan lain Antartika. Ketiga, dari klipik koran di Chile tahun 1947 setelah Operation High Jump, dikatakan ada kemungkinan serangan udara musuh yang datang dari Antartika. Ketiga hal ini adalah teka-teki yang luar biasa. Pertama, dunia pertambangan, dimanapun ada sumber daya, pasti akan disambangi dan digali. Selama ada nilai ekonomi, menghasilkan keuntungan, perusahaan pasti berebut. Udara dingin sama sekali bukan hambatan. Di Kutub Utara, kita tahu ada banyak perusahaan tambang yang beroperasi. Australia misalnya, yang berada di belahan bumi selatan, memiliki pertambangan di Kutub Utara. Tapi tidak di Antartika. Tak ada satupun perusahaan pertambangan yang menggali sumber daya di sana. Padahal jelas-jelas Admiral Byrd mengatakan ada sumber batu bara yang cukup untuk memasok seluruh dunia selama beberapa tahun. Byrd checks position by the sun compass. A glacier signals the South Pole itself. Here, Byrd drops the flags of the United Nations, carefully boxed, a symbol of America's goodwill to all nations. Coal, a mountain of coal. Byrd later declares Antarctic mines, if once tapped, could supply the world's coal needs for centuries. Apakah ini berkaitan dengan pernyataannya bahwa ada kemungkinan musuh yang mana? Byrd menyimpan rahasia ini bersama para elit global. Kedua, dikatakan ada wilayah sebesar Amerika Serikat yang belum pernah dilihat oleh manusia, letaknya beyond, on the other side, Antartika. Jelas sekali ia tidak bicara dengan menggunakan peta bumi globe. Sebab, jika terbang melewati Antartika, seharusnya kembali pada 3 benua yang terletak di selatan. Apakah Australia, Amerika Selatan, atau Afrika Selatan? Tapi Byrd mengatakan, jika itu terbang melewati Antartika, justru sampai ke benua lain yang belum pernah dilihat oleh manusia. Tak mungkin jika menggunakan peta globe. Sekali lagi, Admiral Byrd adalah tokoh yang kredibel. Admiral termuda sepanjang sejarah militer Amerika Serikat, pemegang Medal of Honor. Dan kita semua melihat dan mendengar sendiri dari mulutnya, bukan berita hoax atau salah terjemahan. Artinya, informasi ini adalah data yang kredibel. Bahwa jika kita melewati Antartika, kita akan menemukan dunia lain, benua yang belum terpetakan. Pada peta bumi datar, yang dipetakan memang hanya sebatas tembok es Antartika yang mengelilingi bumi datar. Tak ada yang tahu apa yang ada di seberang tembok es itu. Kebanyakan orang berpikir bahwa di tembok es itu ada kubah celestial yang tidak kelihatan. Tapi, menurut Byrd, masih ada benua lain di seberang sana. Apakah ini berkaitan dengan pernyataannya tentang ancaman serangan udara musuh dari belahan Antartika? Yang sangat menarik, di Library of Congress, Perpustakaan Kongres Amerika Serikat, Anda dapat menemukan peta seperti ini. Peta itu ditemukan di sebuah kue di Jepang yang dibuat sekitar 1000 tahun lalu. Kita lihat, yang bulat di tengah itu adalah peta bumi datar, yang juga merupakan logo PBB. Lingkaran putih adalah tembok es Antartika. Di bagian luarnya, ada lusinan benua-benua sebesar Amerika. Apakah ini yang dimaksud oleh Admiral Byrd? Kalaupun benar, apakah benua-benua itu ada penghuninya? Manusia atau bukan? Itukah yang dimaksud Byrd sebagai kemungkinan serangan udara musuh dari belahan Antartika? Jangankan pergi ke bulan, Mars, atau Jupiter. Di belahan selatan bumi saja masih banyak yang tidak kita ketahui. Dunia global
gagal total setelah penjelajahan Antartika secara militer lewat Operation Red Jump 1946 dan Operation Deep Freeze tahun 1957 ini. Tahun 1957 dimulailah perundingan Atlantic Treaty yang ditandatangani 2 tahun kemudian. Antartika dideklarasikan sebagai daerah terlarang. Tahun 1957 itu juga meluncurkan Sputnik, satelit pertama di dunia buatan Rusia yang menjadi pemicu perlombaan teknologi angkasa luar. Masa didirikan setahun kemudian, tahun 1958. Dari situ, dimulailah berbagai cerita tentang perjalanan ke angkasa luar, pendaratan di bulan, bisnis satelit, pengiriman satelit ke Mars, Jupiter, dan lain-lain. Yang tak banyak orang tahu, tahun 1958 itu juga, Amerika Serikat dan Soviet kompak, sama-sama membom nuklir langit selama 4 tahun, sampai tahun 1962. Operasi bom nuklir langit ini dinamakan High Altitude Nuclear Explosions atau HALE. Dulu merupakan top secret. Sekarang kita bisa mengetahui detail operasi ini setelah arsip-arsip rahasia itu boleh dipublikasikan 50 tahun kemudian, yaitu 2012 yang lalu. Ini adalah 3 hal yang sangat menarik yang merubah dunia untuk selamanya. Tentu tak ada referensi yang mengatakan bahwa ketidakan itu saling berkaitan. Sama naifnya dengan berharap tiap negara tak boleh punya rahasia militer dan strategi militer harus diumumkan lewat